Selamat siang pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu bisa hadir dalam agenda kita saat ini, itu Culture Buster mengenai implementasi 3on3 dalam inisiatif strategis korporasi. Nah, judul yang mau saya sampaikan itu adalah akselerasi integrasi sistem sebagai engine produktivitas dan efisiensi pada tahun 2006. Ini bagaimana integrasi sistem ini bisa meningkatkan daripada produktivitas dan juga efisiensi di perusahaan Palco tahun 2006. Nah, sekarang kita itu ada dikenal sebagai 3on3 ya Pak ya. Dan Bapak Ibu itu ada itu entrepreneurs itu, sikap entrepreneurs itu dengan 3on3. Nah, 3 yang pertama itu ada itu ini increase productivity, meningkatkan produktivitas, efektif dalam hal biaya dan percepatan. Itu diadopsi dari 5G, inisiatif 5G itu adalah Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, dan Go Beyond. Itu Go Lean meramping, jadi ramping dalam hal produksi, Go Green ramah lingkungan, Go AI itu berbasis teknologi, Go Secure aman, dan Go Beyond itu melampaui ya. Nah, yang kedua, kunci yang kedua itu kekuatan dalam hal kapabilitas kepemimpinan. Itu kata kuncinya itu ECL, yaitu exceeding expectation, itu melebihi standar, itu dia. Baru kalau melebihi standar ini misalnya kalau misalnya pimpinan kita mengasih target menyelesaikan kinerja itu dalam waktu 2 jam, kita bisa menyelesaikannya 1 jam. Nah, itu dia melebihi standar daripada yang ditetapkan. Baru continuous learning itu adalah terus belajar di dalam hal-hal baru Pak. Baru leaders, create leaders ini artinya kita menciptakan pemimpin selanjutnya, artinya ada regenerasi di dalam hal kepemimpinan gitu Pak. Jadi jangan ada terputus ilmu itu di satu orang. Nah, yang kata kunci ketiga itu adalah kemampuan melihat masa depan dengan cara IGM, identification, mengidentifikasi, mengkuantifikasi, dan memanajemen resikonya. Nah, ini 3 elemen pertama, 3on3. Nah, 3 elemen yang keduanya itu yang sebelumnya itu adalah one ya, one PTP, one culture kan. One itu owner mindset, networking, excellence. Owner mindset itu namanya juga owner ya Bang ya. Owner itu artinya perusahaan ini umpamakan milik kita. Jadi bagaimana perusahaan kita ini bisa menciptakan keuntungan dengan cara mengefisiensi biaya. Jadi untung banyak tapi bisa minim dengan hal biaya. Nah, networking ini adalah relasi kita dengan cara melalui benchmarking. Nah, dan ini adalah excellence, artinya dalam hal mencapai dan melampaui target kinerja kita. Nah, dari 3on3 elements ini yang saya ambil itu adalah ini Pak. Yang saya mau jelaskan pertama itu adalah contohnya yang pertama, increase productivity, meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam hal biaya dan percepatan. Oke, nah ya. Dalam hal itu saya ambil ini 5G Powerhouse ya. Dalam penerapan 5G Powerhouse ini dalam hal meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan percepatan. Jadi yang dari yang 5G itu saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Kalau dalam hal produktivitas itu ada merampingkan dan Go Green, artinya ramah lingkungan. Kalau efektif biaya itu Go AI, Go Secure, dan percepatan itu melampaui dia Pak. Nah, 5G ini adalah langkah besar untuk membangun budaya kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Dengan melalui harmonisasi sistem, kita bisa meninggalkan cara-cara yang lama. Kalau yang cara-cara yang lama itu kan Pak, sebelum ada sistem kan kita masih bersifat manual ya, manual. Nah, dan dari manual tersebut resikonya tinggi, artinya human error dalam hal mencatat data itu pasti akan tinggi. Jadi di tahun 2026 ini dan antara PTPN itu untuk menjadi lebih kuat, kita perlu sebuah sistem teknologi untuk meningkatkan percepatan kita, productivity, dengan juga mengurangi biaya dan percepatan. Nah, contoh daripada productivity ini adalah integrasi sistem aplikasi keuangan. Baru target kita itu data-data yang redundan itu bisa dieliminasi dan pengurangan itu manual. Baru hasil yang kita dapatkan itu adalah output laporan lebih cepat tanpa bertambahnya beban kerja. Lalu yang efektif dalam hal biaya itu adalah sistem daripada AI yang berfungsi untuk menganalisa prediktif ya Pak. Nah, target kita itu harga
komoditas menggunakan mesin learning dan juga sales perspektif. Hasilnya bisa memitigasi resiko biaya sebelum menjadi kerugian nyatanya dengan menggunakan teknologi sekarang. Dan yang speed ini adalah, jadi kita adanya dashboard visual analisis untuk tim-tim kita, di mana ini nanti dapat menghasilkan data langsung ke manajemen untuk keputusan cepat. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, ketika manajemen membutuhkan data real time, itu bisa langsung diakses Pak. Salah satu contohnya sekarang ini adalah dashboard Mepalco. Nah, Mepalco itu adalah salah satu dashboard untuk mempercepat kinerja kita dalam hal monitoring data Pak. Nah, ini adalah integrasi sistem keuangan kita Pak. Beberapa yang sedang diterapkan oleh PT PN Palco itu ada WPC, ada perencanaan dan kontrol anggaran, ada RUP, ada Sinusa, perencanaan dan monitoring Capex, IPS, Moker, dan Superman, integrated payment, dan ada juga Cortex juga Pak ya. Nah, ini semua, ini yang menghubungkannya adalah SAP semuanya Pak. Jadi nanti segala sesuatu itu akan dihubungkan dengan SAP. Nah, hasilnya apa? Itu produktivitas seperti tadi Pak, menghapus duplikasi dengan sistem single entry dari hulu Pak. Jadi tidak ada laporan keuangan itu yang berbeda-beda Pak. Jadi semuanya tetap satu, seperti yang memo dari Pak Dir SDM itu Pak, one single source data, artinya satu sumber data yang bisa dipercaya Pak. Nah, yang kedua itu efektif dalam hal biaya, itu fokus pada pengendalian anggaran yang presisi untuk memastikan setiap pengeluaran terukur dan efisien. Jadi hasilnya apa? Perlindungan margin keuntungan, mencegah risiko biaya, dan percepatan seperti yang saya bilang tadi Pak, itu hasilnya bisa lebih cepat mengambil keputusan strategis Pak. Nah, akselerasi, kenapa akselerasi integrasi sistem keuangan itu penting? Seperti yang saya sampaikan tadi, dulu data itu tersebar di mana-mana Pak. Jadi belum tahu kita data yang pasti itu di mana, apakah di unit, di kandir, itu berbeda-beda Pak. Jadi itu juga bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan karena banyaknya variasi data. Nah, jadi dengan target PTPN 2026 ini Pak, harapannya itu ada satu sumber kebenaran data, alur data yang otomatis dan wawasan yang real time Pak. Jadi sini dia yang dibutuhkan itu adalah akurasi dalam hal anggarannya dan menghindari kebocoran data dan efisiensi biaya. Peningkatan yang terjadi itu akses dapat cepat, real time, analisa yang lebih baik, dan efisiensi operasional. Karena apa? Karena data kita itu satu, dan dengan menggunakan SAP kapanpun bisa diakses Pak. Nah, baru ini adalah harmonisasi pilarnya Pak. Jadi yang dulu yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orangnya Pak. Bagaimana kita menyampaikan kepada orangnya, kepada humannya, bahwa transformasi budaya saat ini yang berbasis digital itu penting untuk enterprise Pak. Dan setelah orangnya kita memasuki ke dalam prosesnya. Bagaimana kita sinkronkan dari yang hulu ke hilir dengan menggunakan sistem Pak. Dan dengan memanfaatkan teknologi juga Pak yang berbasis integrated finance hub sebagai single source of truth tadi Pak yang saya sampaikan memo dari SDM itu, sehingga nanti ke tahun 2026 ini goal kita, kinerja kita lebih ramping karena semua udah berbasis teknologi, anggaran kita lebih terkendali. Karena apa bisa terkendali anggarannya? Karena semua bisa dilacak Pak, dilacak di SAP dan semua terdata dia. Jadi tidak ada perbedaan data di unit maupun di kantor regional. Baru pengambilan keputusan lebih cepat juga. Nah, kata kuncinya ini Pak, ada 3 pilar, yaitu orangnya, prosesnya, dan teknologinya yang terharmonisasi dalam satu sistem untuk mencapai goal kita, yaitu adalah produktivitas kita lebih ramping, anggaran kita lebih efisien, dan pengambilan keputusan kita lebih cepat. Baik Pak, demikian presentasi saya mengenai 3on3. Salah satu kuncinya itu tadi seperti saya bilang itu adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan speed. Semoga kita memahami arti 3on3 ini Pak. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.